Salam hangat, rupa masa. Suku Minahasa. Ya, mungkin teman-teman yang berada di luar Sulawesi masih asing dengan suku yang terkenal memiliki mayoritas penduduk bermata sipit ini. Nah, selain itu, ada banyak fakta menarik loh tentang suku Minahasa ini yang mungkin teman-teman belum ketahui. Jadi, jangan di-skip ya, rupa masa akan mengulas fakta seputar suku Minahasa. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Keturunan ras Mongoloid. Tahukah teman-teman, daerah Minahasa di Sulawesi Utara diperkirakan pertama kali telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, berdasarkan pendapat para ahli, diantaranya A.L.C. Beckman dan M.B. van der Jack, yaitu berasal dari ras Mongol Seploi, yang sama dengan pertalian Jepang dan Mongol, yakni memiliki lipit Mongolia. Ras Mongoloid tersebut diperkirakan berasal dari Formosa, Taiwan. Namun, memang orang Minahasa sudah tidak murni dari Mongol saja, namun sudah campuran Spanyol, Portugis, dan Belanda yang diketahui keturunan Yahudi, namun lebih dipengaruhi oleh Kristen. Persamaan dengan Mongol dalam sistem kepercayaan dapat dilihat pada agama asli Minahasa, Samanisme, sama seperti Mongol. Agama Samanisme merupakan kepercayaan yang memang dipegang teguh secara turun-temurun oleh suku Mongol. Suku Minahasa di Sulawesi Utara memiliki ciri-ciri umum yang sangat berbeda dengan ciri orang Indonesia pada umumnya. Nah, kulit kuning langsat, mata yang agak sipit, serta tak pernah mengenal sistem kerajaan merupakan ciri umum yang dipunyai suku ini. Ya, karena kita tahu kalau suku Minahasa ini merupakan keturunan ras Mongol dan Taiwan. Jadi wajar saja kalau masyarakat Minahasa memiliki ciri khas yang identik pada warna kulit dan matanya yang agak sipit. Profil suku. Pemimpin Minahasa zaman dahulu terdiri dari dua golongan, yakni Walian dan Tonaas. Walian berasal dari kata wali yang artinya mengantar jalan dan memberi perlindungan. Mereka ahli membaca tanda-tanda alam dan benda langit, menghitung posisi bulan dan matahari dengan patokan gunung, mengamati munculnya bintang-bintang tertentu seperti Kateliwan atau bintang 3, Tetepi atau meteor untuk menentukan musim menanam. Golongan kedua adalah golongan Tonaas yang mempunyai kata asal Taas. Nah, kata ini diambil dari nama pohon yang besar dan tumbuh lurus ke atas. Dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kayu-kayuan seperti hutan, rumah, senjata tombak, pedang panah, serta perahu. Nah, kepala pemerintahan adalah kepala keluarga yang gelarnya adalah Paedon Patian, yang sekarang kita kenal dengan sebutan hukum tua. Kata ini berasal dari hukum tua yang berarti orang tua yang melindungi. Nah, teman-teman tahu nggak kalau ternyata suku Minahasa ini mempunyai 8 bahasa daerah selain bahasa Indonesia dan digunakan oleh 8 etnis seperti Tonsea, Taumbulu, Tontembuan, Toulor, Tonsawang, Pasan Ratahan, Panusukan Belang, dan Bantik. Pada zaman dahulu, busana sehari-hari wanita Minahasa terdiri dari baju sejenis kebaya, disebut uyang atau pakaian kulit kayu. Nah, sedangkan kaum pria memiliki baju karai, baju tanpa lengan dan bentuknya lurus, berwarna hitam dan terbuat dari ijuk. Kaya ragam tradisi. Ada beberapa keunikan yang dimiliki oleh suku Minahasa, yaitu tradisi waruga, upacara toki pintu, dan marijo berpesta. Nah, tradisi waruga merupakan tradisi pemakaman suku Minahasa. Waru memiliki arti rumah dan ruga bermakna badan. Sehingga kalau disimpulkan, waruga merupakan tempat badan di mana roh dari badan telah kembali kepada Sang Pencipta. Sampai saat ini, suku Minahasa masih menjalankan tradisi unik waruga. Dalam tradisi ini, jenazah juga dihadapkan ke utara untuk memberikan simbolik yang menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa berasal dari bagian utara. Setelah itu, jenazah dikubur dalam sebuah bangunan batu yang bernama waruga. Unik banget ya tradisi waruga. Makanya nggak heran nih teman-teman kalau waruga menjadi daya tarik pariwisata kawasan Sulawesi Utara. Yang kedua, upacara toki pintu adalah salah satu upacara adat orang Minahasa yang perlu teman-teman tahu nih.
Nah, upacara adat ini yaitu pernikahan suku Minahasa yang mana mayoritasnya memeluk agama Kristen Protestan. Toki Pintu sebagai salah satu tradisi di Manado dilakukan dengan makan malam dan acara kebaktian. Toki Pintu itu sendiri sebenarnya berisi antar harta berikut prosesi upacara adat yang dirangkai dalam satu hari pelaksanaan. Tradisi Toki Pintu termasuk tradisi yang cukup sakral karena dilakukan pada saat pernikahan adat suku Minahasa. Tradisi ini terbilang sangat privasi dan bagi para wisatawan yang ingin melihat harus meminta izin dulu kepada pihak keluarga. Selanjutnya ada tradisi Marijo berpesta. Pesta di Minahasa terkait juga dengan rasa syukur. Karena itu ada istilah yang dikenal Marijo Bapesta. Tradisi menggelar pesta muncul sebab orang Minahasa punya kebiasaan akar yang kuat, terutama terkait siklus kehidupan manusia sejak lahir, pembaptisan, menikah, punya anak hingga meninggal. Biasanya tradisi Marijo Bapesta ini dilakukan dengan menyembelih hewan untuk pesta besar. Selain itu, untuk kulinernya dihidangkan juga nasi jaha, dodol, lauk pauk, serta minuman untuk berpesta. Tradisi Marijo berpesta juga menjadi cara memelihara ikatan sosial dan kekerabatan. Warisan 6 abad suku Minahasa. Teriakan bagai burung, pakaian serba merah, mata melotot sambil membawa samurai dan golok. Ya, itulah para anggota Kabasaran yang sering tampil dalam perhelatan sebuah acara. Golok yang digunakan adalah warisan turun-temurun selama 600 tahun yang disebut Kowit. Nah, asal teman-teman tahu, Kowit ini nggak boleh sembarang orang yang memegangnya, karena konon memiliki kekuatan magis yang bisa memanggil hujan dan menghentikan hujan. Kowit ini juga akan bergerak dan menandai seseorang jikalau ingin berbuat jahat. Nah, saat orang jahat itu masuk di kampung, dia sudah tidak bisa keluar lagi. Wow, ngeri juga ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Itulah tadi sejumlah fakta menarik tentang suku Minahasa. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Ciao.